Kumpulan hantu bergelantungan di sebuah bis dan menakut-nakuti anak ini. Bentuk hantu ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Tapi saat bus ini keluar terowongan, hantu-hantu itu semua menghilang. Ditambah lagi tiba-tiba ada seekor hewan aneh yang menggigit kakinya. Tapi hewan itu tampak terluka parah. Anak ini pun merasa kasihan dengan hewan mengerikan itu dan merawatnya. Sedangkan di tempat lain tampak ada seorang wanita yang sedang mengurung banyak sekali manusia berbentuk seperti kumpulan jin yang sangat aneh. Para jin itu memohon agar mereka segera dikeluarkan. Tapi gadis ini malah cuek aja. Gadis ini pun kesal mendengar semua teriakan dari para jin itu dan membuat gadis ini meludahi jin itu. Tapi ludah gadis tadi membuat jin-jin itu merasa kepanasan. Saat salah satu jin memaki gadis ini, muncul makhluk berbentuk seperti robot tangan yang sangat tajam menyerang kumpulan jin itu. Tentu saja hal itu membuat jin-jin itu sangat ketakutan. Ternyata gadis ini adalah mulanya bagian dari jin itu yang berkhianat untuk mendapatkan kehidupan baru dan bersekongkol dengan orang ini. Ternyata gadis ini menumbalkan mantan temannya sendiri agar ia mendapat kehidupan yang baru dengan cara memusnahkan spesies-spesies jin ini. Setelah salah satu dari kumpulan jin itu pun diangkat dan dimasukkan ke dalam cairan panas dan juga dimasukkan motor ke dalam sana, tak lama setelah itu motor dan jin itu terpental sangat jauh dan motor itu kini bisa hidup karena telah disatukan dengan jiwa jin tadi. Sungguh di luar nalar. Sebuah motor terlihat berjalan sendiri. Ternyata itu adalah jin motor yang bisa hidup. Motor ini sedang kelaparan dan mencari mangsanya. Ia pun masuk ke dalam rumah seorang gadis. Dan gadis ini terdiam sesaat melihat jin motor itu ada di depan matanya. Motor itu pun langsung memakan gadis itu. Keluarga gadis tadi yang menyaksikan kejadian itu pun kaget karena ada motor yang makan orang. Merasakan hadirnya jin jahat di dunia ini, makhluk ini pun bangkit dan akan mencari anak yang sudah ditakdirkan yang bisa mengalahkan jin itu. Dan inilah dia anak itu. Tapi anak ini masih belum tahu kalau dia sudah ditakdirkan untuk melawan para jin jahat yang turun ke bumi. Anak ini masih asik dengan kehidupannya, pergi ke museum melihat-lihat makhluk-makhluk mitologi Jepang. Tapi sesampainya di rumah, anak ini mendapat pesan kalau ia sudah ditunggu di sebuah gua agung. Baru saja ia mau pergi, musibah sudah datang kepada dirinya. Kakek kesayangannya yang sedang memanjat pohon malah terjatuh ke dalam lumpur dan tenggelam ke dalam lumpur itu. Tak berlama-lama lagi, anak itu pun pergi dengan sepedanya ke gua agung itu. Tapi saat anak itu sudah dekat ke gua agung, ia merasa sangat ketakutan karena terlihat banyak sekali tulang-tulang makhluk yang sangat aneh. Bahkan saat beberapa langkah ia berjalan, ia sudah mendapat gangguan dari jin penghuni hutan itu. Tapi anak itu tetap santai menikmati perjalanannya. Tapi saat ia melangkah di dekat sebuah danau yang mengerikan, tiba-tiba ia terpeleset dan ada sebuah tangan yang menariknya. Tampak sosok yang menariknya itu sangat mengerikan. Tapi tiba-tiba makhluk itu melepaskannya. Dan saat anak itu berlari, ia bertemu dengan seorang perempuan. Leher wanita ini langsung kendor saat ia batuk. Saat wanita ini merasa demam, lehernya malah semakin panjang bagaikan leher Orochimaru. Gadis dengan leher panjang itu malah menakut-nakuti seorang anak yang tersasar ke tempatnya. Anak yang tersasar sendirian ini pasti sangat trauma. Karena sebelum ia sampai ke rumah gadis leher panjang mengerikan ini, sebelumnya ia bertemu dengan almarhum kakaknya yang mukanya sudah rata, sedang membawa lampion yang bisa melet-melet. Sehingga ia pun kabur dan malah masuk ke rumah gadis mengerikan ini. Bahkan saking mengerikannya rumah itu, pintu-pintu rumah itu memiliki mata yang sangat banyak. Anak ini benar-benar mengalami mimpi buruk. Ia pun berusaha melepaskan diri dari lilitan leher panjang itu dan segera berlari dari tempat itu. Tapi justru ia membangunkan wajah raksasa yang sedang tertidur. Karena merasa terganggu, wajah raksasa itu langsung mengambil nafas yang sangat dalam dan ia langsung menghembuskan nafas jigongnya itu sampai anak itu terpental entah kemana. Anak ini berlari dan segera meminta pertolongan. Tapi anak ini semakin bingung. Ia seperti mendengar suara kakeknya meminta pertolongan, padahal baru saja kakeknya tenggelam di dalam lumpur. Ia pun berusaha mengabaikan suara itu dan berlari sejauh mungkin. Malah muncul pesulap merah di depan anak itu dan menciumnya. Tak hanya sampai di sini penderitaan anak itu, tiba-tiba ada yang seperti menariknya dan anak itu terjatuh ke sebuah sungai. Momen intim yang lebih licin dan menggoda dengan Durex Play Sweet Strawberry. Diperkaya cinta serta aroma dan rasa stroberi yang sensual. Hadirkan sensasi lembut, licin, dan memikat untuk mencapai puncak kenikmatan tak tertandingi. Dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba saat dia terbangun, ada seorang perempuan yang menolongnya. Apalagi yang akan terjadi? Seorang perempuan menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan air liurnya. Dan entah kenapa kemudian ia menghirup kembali air liur itu. Tampak juga ada seorang anak bermata satu sedang menangis karena disandra oleh gadis aneh tadi. Dan juga di tempat lain, seorang anak ditarik oleh Gondoruo ke sungai untuk diserahkan ke jin lainnya. Tapi pesulap merah ini menghentikan aksi Gondoruo itu.
si Gondoruo itu dan berusaha menenangkan anak itu. Dan setelah anak itu dibawa ke suatu tempat oleh Gondoruo tadi, anak itu bersama dengan Gondoruo yang aneh tadi pergi ke sebuah gua yang sangat mengerikan. Tapi jalan mereka terhalangi oleh jembatan yang tampak mengerikan sekali kondisinya. Gondoruo itu terlihat sangat sombong, merasa akan mudah sekali melewati jembatan itu, dan karma cepat sekali datang. Jembatan itu jeblos dan Gondoruo itu hampir saja terjatuh ke bawah jembatan. Beruntung saja ia masih bisa berpegangan di tali jembatan itu yang putus, dan anak yang dari tadi ia ganggu justru menyelamatkannya. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, malah tiba-tiba jatuh sebuah batu besar raksasa entah dari mana. Mereka semua sempat terdiam dan batu itu mengarah ke mereka. Gondoruo itu malah berlari ke depan, sedangkan yang lain hanya menghindar ke tepi gua itu. Sehingga batu itu terus mengejar Gondoruo sampai akhirnya Gondoruo itu gepeng terlindas batu raksasa, dan kini Gondoruo itu menjadi tipis seperti kertas. Anak yang dari tadi diganggu Gondoruo itu merasa senang karena Gondoruo itu tersiksa. Rombongan Gondoruo itu pun akhirnya sampai ke tempat yang mereka cari. Raksasa Rasamin ini membawa sebuah pedang emas paling sakti di dunia. Pedang itu ia serahkan ke anak ini karena menurut legenda anak ini adalah seorang ahli pedang yang dapat menyelamatkan bumi dari serangan jin jahat. Jika anak itu bisa membuka pedang itu, maka benar dialah orang yang disebutkan dalam legenda. Anak itu pun langsung mencoba membuka pedang itu, dan ternyata benar ia bisa membukanya. Tapi ia kaget dan justru melempar pedang itu. Tiba-tiba rambut pesulap merah ini berdiri sendiri. Itu adalah tanda ada bahaya di sekitarnya. Dan ternyata benar sekali, gua itu tiba-tiba bergetar dan tampak ada seseorang mengebor gua itu. Tak lama setelah itu muncul monster-monster robot dari dalam bor raksasa itu dengan jumlah yang sangat banyak, dan ada seorang perempuan pula di sana. Raksasa Min itu langsung mencoba menghalau mereka dengan mengibas-ngibaskan sayapnya sampai membuat pusaran angin yang cukup kencang. Wanita gulungan benang ini pun kesal dan akan melawan raksasa itu. Hanya bermodalkan benang yang ada di badannya itu, gadis ini dengan pedenya melawan seorang raksasa yang sangat kuat. Dan ternyata monster robot besi yang dibawa oleh gadis benang itu membantu gadis itu menggigit raksasa itu sampai ia terjerat. Dan gadis benang itu langsung menyingkirkan senjata milik raksasa itu dan merusak sayapnya. Monster besi yang mempunyai baling-baling ini pun langsung menyeret raksasa itu dan membawa raksasa itu pergi. Teman raksasa itu pun tercengang, tapi peliharaan anak ini justru ingin mengamankan pedang sakti yang dibawa oleh raksasa tadi. Tapi ada monster robot lainnya yang berusaha menghalangi dan akan menyerang hewan kecil itu. Tak terima peliharaannya akan diserang, anak ini langsung berlari mengarah ke pedang itu dan langsung membuka pedang sakti itu lagi. Anak ini diserang oleh jin robot dengan senjata, tapi pedang sakti yang kini berada di tangannya itu mencoba melindungi anak itu dengan membuat pergerakan sendiri. Pedang sakti yang hanya bisa dikendalikan oleh anak itu seorang kini terus melindungi dirinya dari serangan robot yang sangat barbar sekali. Robot itu sudah siap menghajar leher anak itu, tapi lagi-lagi pedang itu bergerak sendiri melindunginya. Dan saat anak itu tertunduk, pedang itu mengeluarkan cahaya dan langsung menghantam robot besi yang sangat ganas itu. Tak butuh waktu lama, pedang itu membelah tubuh monster besi itu. Sampai-sampai setelah membelah besi itu, anak ini terhempas bersama pedang itu. Tapi ada pula kini spesies besi lainnya, dan wanita inilah yang mengendalikan dan menciptakan monster yang berasal dari besi itu. Anak ini sangat ketakutan, tapi tiba-tiba malah pedang ini terlempar dengan sendirinya. Dan dengan mudahnya wanita benang ini membelah pedang sakti itu sampai pedang sakti ini hancur di hadapan anak ini. Gadis benang jahat ini mencoba mendekati anak itu, tapi tiba-tiba peliharaan anak ini berlari dan menutupi wajah gadis benang itu. Tapi sungguh kejamnya gadis benang ini malah melempar peliharaan lucu itu ke sebuah microwave. Saat gadis ini akan memangsa anak ini, tiba-tiba monster besi ini mengeluarkan sebuah TV, dan di sana ada pula sosok pria yang memerintahkan gadis benang ini untuk pulang karena rencana mereka sudah dimulai. Kira-kira apa yang rencana mereka? Monster besi itu pun langsung memasukkan kembali TV itu, dan gadis ini segera bergegas pergi dari sana menaiki helikopter yang sangat keren itu.